pagi teman-teman, ikuti kegiatan saya pagi hari ini. Videonya jangan di skip ya, banyak ilmu yang bermanfaat loh. Kegiatan saya hari ini adalah untuk mengukur suhu pada komponen gardu induk. Kemudian ditampilkan di display dengan teknologi infrared. Di sini saya menuju ke gardu induk. Di lokasi ini kita harus safety karena di sini tegangan 30 kV. 202 volt aja orang bisa meninggal, apalagi yang sudah 30 kV. Dan ini adalah trafo yang kita akan cek suhunya. Dan ini adalah dena gardu induknya. Itu ada beberapa poin yang akan dicek suhu klem dan konduktornya menggunakan alat termovisi ini. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu termovisi? Termovisi adalah instrumen untuk memanipulasikan dan mendeteksi suhu pada suatu objek yang ditangkap dan ditampilkan ke sebuah display dengan teknologi inframerah. Dan mungkin juga teman-teman, kenapa sih termovisi harus dilakukan di GI? Nah, dalam lingkungan industri, termovisi dapat digunakan untuk mendeteksi suhu tinggi atau rendah di peralatan instalasi, membantu mencegah kerusakan atau kegagalan sistem. Saya mencek suhu klem dan konduktornya. Apa sih itu LA? LA itu adalah lightning arrestor atau yang bisa disebut dengan penangkap petir. Perangkat ini dirancang untuk melindungi peralatan dan sistem listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh petir atau lonjakan tegangan listrik yang tiba-tiba. Fungsi LA ini adalah memberikan jalur konduktif untuk arus petir atau lonjakan listrik menuju ke pentanahan untuk melewati sistem dan peralatan listrik tanpa merusak. Di sini saya langsung mencek suhu klem dan konduktor CVT. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu CVT? CVT itu adalah Capacitive Voltage Transformer, bagian alat proteksi dari sistem transmisi yang ada pada gardu induk yang berfungsi sebagai penyambung antara pembangkit listrik dengan distribusi sebelum disalurkan ke beban, yaitu konsumen. CVT juga bekerja untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Di situ kita melihat CT. CT adalah current transformer untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik dari ratusan ataupun ribuan ampere menjadi lebih rendah. Dan ada juga PMT. PMT adalah pemutus, yaitu saklar atau memutuskan arus listrik sesuai dengan ratingnya jika terdapat gangguan pada gardu induk. Di samping saya ada tulisan DS. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu DS? Nah, saya akan jelaskan. DS itu singkatan dari Disconnecting Switch atau bisa disebut dengan PMS, pemisah, yaitu peralatan proteksi yang terpasang di GI atau gardu induk dan berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan tenaga listrik dalam keadaan tanpa beban. Nah, di sini saya sedang mencek suhu klem dan konduktornya. Di sini ada dua lokasi, yaitu lokasi PLN dan lokasi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Setelah saya mencek suhu klem dan konduktor, langsung saja saya menuju ke trafo 2 untuk mencek suhu trafonya. Di sini saya mencek suhunya, dan setelah saya cek, saya langsung menulis hasil suhu yang saya dapatkan. Dan ini adalah hasil suhu yang telah kita cek tadi, yaitu hasil klem dan konduktor. Di hari kedua, saya ikut pengambilan oli di WTG. Teman-teman jangan salah paham ya. Saya di sini bukan sembarang memencet, tapi di sini kita selalu diarahkan untuk memencet di monitor. Di sini saya langsung mencek apa-apa saja yang ada di dalam panel ini. Dan di dalam panel ini ada banyak komponen, terutama relay dan MCB. Dan masih banyak yang lain. Di sini saya mencek panel LCC, yaitu Local Control Cabinet. Ketika membuka panel ini,
kita selalu diawasi oleh karyawan PLTB. Di sini saya ditunjukkan gambar diagram panel tersebut. Di hari selanjutnya, kami dalam satu tim ditugaskan untuk mengukur dan memotong filter untuk WTG atau kincir. Di sini saya mencek oli WTG untuk diekspor ke Cina, diuji di laboratoriumnya. Di hari berikutnya saya ikut penurunan blade pada WTG 6 res 1. Ini adalah tahap pengukuran pentahanan. Mungkin teman-teman bertanya kenapa sih harus pengukuran pentahanan. Jadi saya jelaskan, seiring waktu, tanah korosif yang mengandung kelembapan tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan suhu tinggi dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada batang tembaga. Jadi, perlu pengukuran secara berkala, minimal setahun sekali. Jika terhadap peningkatan nilai resistansi di atas 20%, teknisi harus memperbaikinya dengan menambah batang tembaga atau menggantinya. Pasti teman-teman berpikir bahwa setiap kabel pasti memiliki makna dan fungsinya. Kabel warna merah ini untuk mengukur current atau arusnya, dan kabel warna hijau untuk pentanahan dan langsung dipasang di bagian ground pada alat, dan warna kuning untuk mengukur potensial atau tegangannya. Just like you